Halo semuanya, selamat datang di Tasya Rasyidina Podcast. Di podcast ini, aku akan membahas seputar tips belajar, review buku dan film, pengalaman pribadi, dan cerita yang lainnya. Oke, langsung aja ke pembahasan kita kali ini, yaitu 5 tips lolos SNMPTN. Tips yang pertama, yaitu meminta izin orang tua. Meminta izin orang tua ini sangatlah penting, karena ketika kalian daftar dan ternyata kalian lolos, tetapi pas kalian bilang ke orang tua, ternyata orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk berkuliah di PTN tersebut, maka hal itu akan menjadi sia-sia dan mengecewakan diri kalian sekaligus mengecewakan pihak sekolah, karena pihak sekolah akan di blacklist oleh PTN tersebut. Yang kedua, berdoa dan berusaha. Nah, berdoa dan berusaha ini harus seimbang ya. Jangan misalnya kalian lebih banyak berdoa tetapi usahanya itu kurang maksimal, maka kemungkinan untuk lolos SNMPTN-nya akan kecil. Tetapi jika keduanya seimbang, maka kemungkinan besar kalian akan lolos SNMPTN. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan nilai. Nah, maksudnya apa sih mempersiapkan nilai ini? Maksudnya, ketika kalian masuk ke SMA dan kalian memiliki rencana untuk masuk ke PTN terbaik di Indonesia, maka kalian harus mendapatkan nilai yang stabil di setiap semesternya. Usahakan nilai kalian ini terus naik di setiap semester. Dan kalaupun nantinya ada yang turun, tidak boleh lebih dari 3 angka. Ada 4 mata pelajaran yang harus kalian utamakan dalam hal ini. Yang pertama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang akan kalian pilih nantinya. Misal, kalau kalian jurusan IPS dan nanti kalian pas kuliah mau masuk ke jurusan akuntansi, maka nilai yang harus diutamakan adalah nilai ekonomi. Dan kalau kalian jurusannya IPA, kalian nanti mau masuk ke jurusan biologi, maka nilai yang harus kalian utamakan adalah nilai biologi. Yang keempat yaitu menganalisis PTN dan jurusan. Nah, menganalisis PTN dan jurusan ini dikhususkan untuk kalian yang tidak mempersiapkan nilai dari awal. Dan kalaupun ada yang sudah mempersiapkan, tapi ternyata nilai kalian ini tidak sesuai dengan harapan, maka yang harus kalian lakukan adalah menganalisis PTN dan jurusan. Caranya gimana sih? Caranya, misal, kalau kalian mau masuk ke Unpad dan apapun yang terjadi, kalian tetap mau masuknya ke Unpad, tapi nilai kalian ini pas-pasan, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari jurusan yang sepi peminatnya di Unpad. Dan kalau misalnya kalian tetap mau masuk ke jurusan akuntansi, maka carilah PTN yang jurusan akuntansinya ini sepi peminat. Yang terakhir yaitu sering berkonsultasi dengan guru BK. Nah, gunanya apa sih sering berkonsultasi ini? Gunanya agar kalian mengetahui apakah sekolah kalian ini sedang di blacklist atau tidak oleh pihak PTN yang ingin kalian masuki. Karena kalau sekolah kalian sedang di blacklist, maka sudah bisa dipastikan kalau kalian tidak akan lolos SNMPTN. Dan BK ini juga merupakan tempat untuk menanyakan segala kebingungan kalian ketika mau mendaftar baik itu SNM, SBM, dan UM. Jadi sering-seringlah kalian berkonsultasi dengan guru BK. Nah, itulah 5 tips lolos SNMPTN dari aku. Semoga bermanfaat ya. Semangat untuk kalian semua para pejuang PTN, baik yang melalui jalur SNM, SBM, dan UM. Jangan lupa, usaha dan doanya harus terus seimbang ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin podcast aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, turn on notification, and share podcast ini ke teman-teman kalian. See you on the next podcast.